Bab 5581. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Peristiwa, Dufan bertanya dengan rasa ingin tahu, dasar bocah bau, apa masalahnya? Gadis mana yang kamu suka, dan apakah kamu ingin kembali ke kata-kata vulgar? Menguasai. Mendengar ini, Pu Yuan segera melipat tangannya dan berkata dengan tulus, murid ini telah mengabdikan seluruh hidupnya kepada Sang Buddha. Ketika Dufan mendengar ini, dia cemberut. Hei, siapa ini? Manik-manik Buddha yang digantung di leher biksu besar itu bergetar dan menghampiri Muyun. Terserah Lu Qingfeng. Bodhisattva Dufan memandang Muyun dan berkata, seorang teman, kamu kenal. Ini jelas menanyakan Pu Yuan. Pu Yuan tersenyum dan berkata, Donor Lu ini adalah orang baik yang menyelamatkan murid-muridnya. Bodhisattva Dufan segera berkata, anak muda, jangan berbohong padaku, murid bodoh ini, atau aku akan menamparmu sampai mati. Tuan, saya tahu, saya tahu. Bodhisattva Dufan langsung berkata, peristiwa besar apa yang kamu bicarakan? Muyun melangkah maju dan berkata, Junior mendapat kabar bahwa sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan dinasti Tian Luo Shen bermaksud untuk bersatu, menyerang Sekte Wan Fo, dan memenangkan klan bela diri dan Wan Yaogu. Mendengar ini, Dufan Bodhisattva menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Tunggu sebentar, Dufan segera berkata, kalian berdua, ikut aku. Dengan lambaian telapak tangan, Muyun dan Pu Yuan mendarat lagi, sudah muncul di platform batu yang terang. Di platform batu, Bodhisattva Dufan menyentuh telapak tangannya, dan kilaunya bersinar. Segera, kecuali lokasi Dufan, 6 sosok muncul di 6 futon lainnya. Keenam sosok tersebut hanyalah gambaran samar-samar, namun masih terlihat dari garis besarnya yaitu 4 laki-laki dan 2 perempuan. Berikut 6 Bodhisattva Wan Fomen lainnya. Dari mulut Pu Yuan, Muyun juga mengerti. Du Hong, Du Su, Du Song, Du Huai, Du Chan, dan Du Fang adalah 6 Bodhisattva, di mana Du Su dan Du Chan adalah wanita. 6 siluet kabur muncul, dan mereka semua penasaran. Dufan, apa masalahnya? Suara yang menyerupai Hong Zong Dalu bergema di atas platform batu. Pu Yuan memandang Muyun dan berkata dengan suara rendah, ini adalah Bodhisattva Du Hong. Dalam beberapa hari terakhir, Ketua Wandi jarang muncul. Sebagian besar masalah besar dan kecil di Sekte Wan Fo kami didominasi oleh Bodhisattva Du Hong. Kepala 7 Bodhisattva Agung, seorang kaisar sejati dari alam 7 kesengsaraan. Ada apa? Orang-orang datang ke pintu. Dufan segera menarik Muyun dan berkata, ceritakan padaku semua yang telah kamu dengar dan lihat. Muyun memandang beberapa bodhisattva di sekitarnya dan menangkupkan tangannya, Junior Lu Qingfeng, saya telah melihat semua senior. Junior tidak melihatnya dengan matanya sendiri pada saat itu. Teman juniorlah yang melihat dan mendengarnya dengan matanya sendiri. Segera, Muyun membawa Xiao Jiutian keluar. Xiao Jiutian, yang awalnya berjemur di bawah sinar matahari di peta Zutian, sangat tidak puas dengan Muyun yang menariknya keluar, tetapi ketika dia melihat pemandangan sekitarnya, tubuh Xiao Jiutian bergetar. Nafas yang kuat, kucing hitam itu berjalan dengan langkah yang mempesona, dan langsung berkata, di Xiao Jiutian berikutnya, nenek moyangnya adalah Xiao Yitian yang terkenal. Begitu Xiao Yitian mengucapkan 3 kata, beberapa bodhisattva yang hadir gemetar. Nama ini sudah tidak asing lagi di dunia kuno dengan 10 hukum. Seorang pria besar yang mengikuti 10 kaisar Dewa Dharma di masa lalu. Xiao Jiutian melanjutkan, hari itu, aku. Bala-bala, mulut Xiao Jiutian juga kering setelah 1 kali lewat. Beberapa bodhisattva di lapangan terdiam. Segera, salah satu hantu perlahan-lahan mengeras. Itu adalah bodhisattva perempuan, mengenakan gaun panjang seputih salju, roknya diseret ke lantai, rambut panjangnya digulung tinggi. Sosoknya tinggi, dan postur tubuhnya anggun. Dia tampak seperti berusia 40-an, dan sangat mengharukan serta anggun. Muyun memandang wanita itu dan tertegun, jadi bodhisattva wanita tidak botak. Paman Duchan, Pu Yuan melipat tangannya dan membungkuk memberi hormat. Ini adalah bodhisattva Duchan. Bodhisattva Duchan tiba, memandang Muyun, lalu berkata, tahukah kamu apa yang kamu maksud dengan perkataanmu? Generasi muda tentu saja tahu. Muyun menegakkan dadanya dan berkata, kali ini, junior ini membawa berita ini, dan itu bukan untuk mengambil pujian. Hanya saja teman-teman junior ini dianiaya oleh 10.000 lembah iblis,
dan mereka tidak menyukai 10.000 lembah iblis. Lembah Iblis, Junior, dinasti Tian Luosen dan 7 harta karun Sekte Ubin Mengkilap adalah pemimpinnya, dan klan bela diri dan lembah 10.000 iblis ditambahkan. Jika tentara memasuki domain 10.000 Buddha, 10 Sekte 1000 Buddha tidak akan bisa melawan mereka, jadi saya datang ke sini dan memberitahu saya tentang hal itu. Pu Yuan segera berkata, masalah ini, Lu Shizu tidak boleh berbohong, dia membunuh banyak orang di kota Luoshan. Oh, Bodhisattva Duchan memandang Mu Yun dengan heran, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu melakukan apa yang terjadi di kota Luoshan. Anda adalah Raja Tao yang telah mendirikan lebih dari 500 tempat tinggal Tao. Bagaimana Anda bisa membunuh Kaisar? Terlepas dari apakah iblis kucing itu adalah keturunan Xiao Yitian atau bukan, meskipun demikian, itu mungkin adalah 3 kesengsaraan Kaisar. Mu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pu Yuan segera berkata, di samping Lu Shizu, ada senior ular piton naga emas ungu, puncak Kaisar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Bodhisattva Duchan memandang Mu Yun dengan aneh. Tak heran jika pemuda ini berani datang sendiri. Setan kucing di alam 3 kesengsaraan Kaisar jelas bukan kepercayaan Mu Yun. Sungguh, ada juga binatang piton yang menopang puncak Kaisar. Mu Yun segera berkata, jika kalian mengira aku berbohong, kalian dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam di Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan Dinasti Luoshan Surgawi. Duchan tidak berkata apa-apa lagi. Pu Yuan, Paman Tuan, bawa dia turun untuk beristirahat, aku akan melayanimu dengan baik. Ya, Mu Yun dan Pu Yuan pergi dari sini. Apa yang terus dibicarakan oleh 7 Bodhisattva Agung, Mu Yun tidak akan mengetahuinya. Faktanya, Mu Yun tidak peduli dengan kepunahan 10.000 Buddha. Tapi kali ini, dinasti Tian Luosen dan 7 harta karun Sekte Ubin Mengkilap adalah pemimpinnya, menyatukan klan bela diri dan lembah 10.000 setan, dan Sekte 10.000 Buddha mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Tentu saja Mu Yun berharap bisa bertarung lebih lama. Yang terbaik adalah Wan Fomen bisa memenangkan sekutu dan melawan mereka bersama. Dengan cara ini, dia berkeliaran di medan perang 4 dunia, dan dengan kekuatan melahap darah dan memurnikan darah, itu sudah cukup untuk terus membuka istana Tao. Lebih dari 500 rumah Tao terlalu sedikit. Mu Yun merasa bahwa hanya dengan membuka lebih dari 3.000 tempat tinggal Tao sendiri dia akan dapat berjalan di tanah 4 alam dengan integritas. Pu Yuan mengajak Mu Yun berjalan-jalan di kuil 10.000 Buddha yang besar. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan beberapa bodhisattva. Alangkah baiknya jika mereka tidak memulai perang. Mendengar ini, Mu Yun berkata tanpa berkata-kata, orang-orang akan menyerangmu, kamu masih berpikir untuk tidak memulai perang. Bukankah ini pertarungan? Benar-benar, pertarungan. Berapa banyak orang yang akan terbunuh? Melihat penampilan simpatik Pu Yuan, Mu Yun benar-benar terdiam. Orang ini, sangat baik. Tapi sungguh suatu keajaiban orang seperti itu bisa bertahan sampai sekarang. Apakah ada tempat yang indah di kuil 10.000 Buddha Anda? Membantu orang lain untuk berlatih. Ya saya punya, bawa aku melihatnya. Tidak, Pu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan murid Sekte Wan Fo saya, jadi kamu tidak bisa memasuki tanah suci Sekte Wan Fo untuk bercocok tanam. Kuda lumpur, kamu tidak bodoh. Namun, ada tempat yang memang bisa kamu kunjungi. Oh, Mu Yun mengangkat alisnya, matanya dipenuhi antisipasi. Tianlingqi, Pu Yuan melanjutkan, Tianlingqi adalah tempat suci di Wan Fomen kami. Tapi tempat suci ini terbuka untuk dunia luar. Saat berbicara, Pu Yuan sudah memimpin. Tianlingqi konon diciptakan oleh pendiri Wan Fomen kami di masa lalu. Orang-orang dengan sifat Buddha yang tulus di dunia dapat mengamati apa yang dipelajari nenek moyang di masa lalu di Tianlingqi. Jalan welas asih yang besar. Kehancuran besar surga. Teknik pembantaian roh hebat. Pu Yuan melipat tangannya dan berkata dengan tulus, ini adalah sekte kekaisaran 3 pintu yang diciptakan oleh Patriark Sekte Wan Fo kita. Ini sangat kuat dan menakutkan. Welas asih besar, kehancuran besar, semangat besar. Telapak welas asih besar berasal dari dao welas asih besar. Kekuatan seni kekaisaran Tao semacam ini secara alami bersifat tirani. Jika tidak maka tidak akan dianggap klasik oleh Wan Fomen dan diturunkan dari generasi ke generasi. Pu Yuan kemudian berkata, yang saya amalkan adalah dao welas asih yang agung. Oh iya, bentuk telapak welas asih yang kamu latih berasal dari dao welas asih yang agung. Saya belum menanyakan bagaimana cara mendapatkan telapak welas asih yang agung.
Petik 2. Muyun segera berkata, beberapa tahun yang lalu, di pegunungan Qinghuang, tanah kuno terbuka. Saya memasukinya dan mendapatkan simpati yang besar ini, dan latihan saya berhasil. Dengan cara ini, Lu Shizu, kamu benar-benar memiliki hubungan dengan budaku. Hentikan, tidak ada kesempatan. Puyuan kemudian berkata, bentuk telapak welas asih ini adalah teknik dao welas asih yang sangat terkenal, dan dapat dipelajari dengan belajar sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, ada seorang pemula kecil di Wan Fomen saya, yang berada di kolam Tianling. Duduklah, basuh diri Anda dengan hati-hati, dan akhirnya dapatkan persetujuan dari Bapak Bangsa, dan kuasai 3 metode dao welas asih, dao of penghancuran dan pembantaian daling, hingga akhir. Menjadi seorang kaisar yang perkasa, yang dikenal sebagai Lingji Bodhisattva. Tanda seru, Bodhisattva Lingji, kaisar yang mati di negeri kuno. Saat mereka berbicara, keduanya telah sampai di gerbang barat Wan Fomen, sebuah lembah. Di sini, sekilas, setidaknya 1000 orang muncul, dan orang-orang itu berdiri di depan tembok gunung. Di dinding batu yang telanjang, tidak ada apapun. Tetapi orang-orang ini begitu terpesona sehingga tampaknya ada banyak sekali keindahan di dinding tanpa kata-kata, sehingga mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Apakah ini terlalu berlebihan? Mo Yun tercengang. Banyak. Oh, apakah maksud si Zulu ada terlalu banyak orang? Puyuan tersenyum dan berkata, tempat ini terbuka. Setidaknya puluhan ribu orang datang ke sini setiap hari untuk mengamati Tianlingji, agar dapat dikenali oleh para leluhur dan menjadi putra Buddha Arhat Bodhisattva dari Wan Fomen saya. Apakah ada yang berhasil? Kecuali Bodhisattva Lingji, tidak ada seorang pun yang berhasil selama bertahun-tahun. Muyun benar-benar meragukan Puyuan mengira dia bukan seorang Buddha, dan menggodanya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak murid yang Anda miliki di Sekte Wan Fo? Sejak kekekalan, hanya satu Bodhisattva Lingji yang berhasil dibaptis di kolam Tianling, dan sisanya adalah sampah. Ini bukan hanya 1 dari 10.000, ini hanyalah 1 dari 10.000. Puyuan kemudian berkata, itu tidak selalu bergantung pada sifat Buddha. Guru sering berkata bahwa sifat Buddha saya sangat tinggi, tetapi selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berhasil. Bukankah ini kolam Tianling? Mengapa saya hanya dapat melihat lembah, hanya dinding batu, tetapi tidak ada kolam? Puyuan segera berkata, ikutlah denganku. Keduanya berjalan melewati kerumunan, tetapi Muyun hanya melihat banyak orang berdiri diam di depan dinding batu, seperti ukiran batu, dan beberapa orang duduk bersila di tanah, menutup mata sambil merenung. Satu demi satu, tampaknya sangat bermanfaat. Saat Puyuan sampai ke kedalaman lembah, dia berputar-putar. Ketika dia sampai ke bagian terdalam, dia hanya melihat dinding batu. Pada ketinggian 3 kaki, sebuah mata air muncul. Mata air itu menyembur keluar dan jatuh ke tanah, berubah menjadi kolam. Kolam itu, yang diameternya hanya 3 kaki, juga sangat dangkal, dengan air jernih dan sedikit wangi. Muyun memandang Puyuan dan tidak tahu kenapa. Puyuan memandang Muyun dan berkata dengan serius, ini Tianlingji. Tanda tanya besar muncul di kepala Muyun. Apakah kamu bercanda? Katakan padaku yang sebenarnya. Muyun berkata dengan serius, apakah ini tempat yang Wan Fomenmu persiapkan bagi para peziarah untuk beristirahat di sini? Mendengar ini, Puyuan langsung berkata, tidak, sama sekali tidak. Bukankah itu para peziarah? Muyun menunjuk ke sekelompok orang tidak jauh dari sana. Mereka tampak saleh dan duduk di tanah, seolah-olah baru saja keluar dari kuil 10.000 Buddha. Melihat apa yang ditunjukkan Muyun, Puyuan tiba-tiba tersenyum canggung. Tianlingji ini benar-benar tempat yang bagus, tetapi selama bertahun-tahun, belum pernah ada orang yang menguasai sifat Buddha. Bodhisattva sunyi spiritual tahun itu adalah yang paling menonjol dalam sejarah 10.000 Buddha kita, dengan sifat Buddhanya yang mencapai langit. Mo Yun tertawa. Sunting, tetap menulis. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya. Puyuan segera berkata, melihat Tianlingji, Anda dapat melihat kehidupan masa lalu Anda. Meskipun tidak jelas, Anda dapat melihatnya secara kasar. Dan, jika memungkinkan, kamu bahkan bisa melihat akhirat. Hehe, lihat, Muyun tentu saja tidak mempercayainya, dan melangkah ke Tianlingji. Kolam ini, berdiameter 3 kaki, air di kolam sangat jernih, tapi tidak cocok dengan tanah indah yang dipikirkan Muyun sama sekali. Ketika dia sampai di kolam, Muyun melihat ke bawah. Wajah jernih Muyun terpantul di air kolam. Tampan, tampan,
Wen Xiu, helaian rambut di keningnya berkibar lembut tertiup angin, yang semakin kencang. Bukankah ini aku yang masih tampan? Untuk sesaat, Puyuan berdiri di samping Mu Yun, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Lu, wajahmu telah berubah. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun tercengang. Gila, lupa, dia adalah wajah Lu Qingfeng, tapi bayangan di kolam adalah wajahnya sendiri. Dahi, sosok Mu Yun berbalik dan kembali ke penampilannya sendiri, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku dulu bersiap untuk dibalas oleh lembah 10.000 iblis, jadi aku mengubah wajahku. Namaku adalah Mu Yun. Puyuan memasang ekspresi curiga di wajahnya. Sungguh, temanku Xie Susu diintimidasi oleh klan Gunung Retak Babi. Aku membalas dendam padanya, dan aku takut Wan Yaogu akan membalasnya, jadi aku mengubah wajahku. Dengar, aku tidak berbohong. Puyuan segera berkata, Tian Lingqi ini benar-benar misterius. Mu Yun menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Qizong masih tetap tampan dan menarik, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Mu Yun memikirkan hal ini di dalam hatinya, seluruh orang terkejut. Di air kolam, sudah berubah. Bayi menangis sambil menendang-nendang dengan kedua tangan dan kakinya sambil meratap. Sepasang jari ramping dengan lembut mengangkat bayi itu. Lalu sepasang telapak tangan besar mengambil bayi itu. Bayinya terus berubah, dan segera berusia 5 atau 6 tahun. Dia mulai berlari dan berlatih. Kemudian bayi itu terus tumbuh dan berubah. Sampai akhir, dia tampak seperti berusia 20-an, tampan, cerah, dan tegar. Ini adalah ekspresi Mu Yun membeku. Ini adalah penampilan aslinya. Lahir di dunia Changlan, ia dibawa ke dunia manusia oleh ayahnya, dan ia dibesarkan di antara para penggembala. Dia adalah pangeran para penggembala. Dan air kolam berubah, dan sesaat dia segera muncul. Yang kedua dia juga masih bayi, tapi sudah menjadi tampilan lain. Jiu Ming Putra Surga, generasi ke-9 adalah manusia. Mu Yun sebelumnya, sebagai putra mahkota penggembala, diatur oleh Mu Qingyu, dipimpin oleh jiwa klon, dan melalui kesulitan. Hingga pada akhirnya, dialah yang benar-benar mengalami musibah dan menjadi Mu Yun dunia abadi di alam dewa, yaitu kehidupan Mu Yun sebelumnya. Dalam gambar tersebut, gambaran lahir kehidupan Mu Yun akhirnya tercermin. Totalnya 9 kali. 9 kali berbeda. Terakhir kali seperti apa penampilan Mu Yun sekarang. Melihat Qizong terus mengembangkan penampilannya, Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat pergi ke barat untuk sementara waktu. Kenangan hidup di tengah para penggembala bukanlah yang terdalam. Yang paling mendalam adalah kehidupan terakhir, di dunia peri, ia menjadi Raja Peri. Hari-hari itu sungguh indah. Ada seorang guru, seorang kakak laki-laki yang melindunginya, dan seorang kakak perempuan yang sangat menyayanginya hingga menemaninya mempelajari arti hidup yang sebenarnya. Ada juga saudara seperti Xie Qing, yang hidup dan mati, tanpa beban dan bebas. Dan dalam kehidupan ini, dia berjalan dari dunia kecil kuning dan kuning, dunia abadi, dunia manusia, dan dunia Changlan, ke titik tertinggi dunia ini, dunia baru. Ada begitu banyak orang yang saya temui di sepanjang jalan, begitu banyak sosok yang muncul di benak Mu Yun secara tiba-tiba. Dan Puyuan, yang berada di samping, tetap tinggal. Apa-apaan ini? Tian Lingqi dapat mewujudkan kehidupan lampau, tidak semua orang dapat mewujudkannya, hanya mereka yang memiliki sifat Buddha tertentu yang dapat mewujudkannya. Dan, mewujudkan kehidupan lampau, tidak mewujudkan kehidupan lampau ditambah kehidupan lampau. Berapa generasi Mu Yun muncul sekaligus? 9, kan? Apa ini? Setelah beberapa saat, Mu Yun menghela napas, melangkah mundur, dan berkata, masa laluku seperti ini. Puyuan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Saat ini, seberkas cahaya naik ke langit. Di depan Tian Lingqi, dinding batunya mempesona dan mempesona. Semua orang yang berkumpul di sini terkejut. Apa yang terjadi? Mata Puyuan bergetar, tangannya terkepal. Amitabha, sang patriark telah muncul. Suaranya penuh gemetar, tapi Mu Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, melihat ke dinding batu yang bersinar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membuatnya terwujud. Puyuan memandang Mu Yun dengan ekspresi aneh. Saat berikutnya, di dalam dinding batu, seberkas cahaya mengembun ke arah Mu Yun. Segera setelah itu, seluruh tubuh Mu Yun diselimuti cahaya. Ini, tuanmu, Anda bernasib sama dengan Buddha saya. Sang Buddha mengenali Anda, dan Anda akan memiliki peluang besar. Puyuan berkata dengan rasa iri sekaligus selamat,
untuk memahaminya dengan baik, pasti akan mendapat banyak manfaat. Mu Yun tercengang. Memahami, pahami itu. Dia tidak ingin menjadi anak Buddhis seperti Puyuan, yang membosankan dan membosankan. Tapi cahaya itu menutupi seluruh tubuh, tapi menutupi Mu Yun. Saat berikutnya, sosok Mu Yun menghilang. Semua orang di sekitar mereka berlutut dan tampak saleh. Tianlingqi memang merupakan tempat suci, dan hanya orang-orang dengan sifat Buddha agung yang dapat dikenali. Orang-orang ini tidak dikenali, menjadi sifat Buddha saja tidak cukup, dan mereka masih perlu dipahami melalui meditasi. Puyuan berdiri di tepi kolam Tianling dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa pendeta memiliki sifat Buddha yang seperti itu. Sebuah lampu menyala, Fo Guang pindah. Sesosok muncul di samping Puyuan. Paman Dufang. Puyuan melihat sosok itu dan langsung memberi hormat dengan hormat. Orang yang datang bertubuh tinggi, tapi tidak kekar seperti Dufan, melainkan memiliki aura pohon giok yang indah menghadap angin. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan kulit putih dan kepala telanjang. Masih tak sulit untuk melihat pipi tampannya yang terbilang menawan. Watanabe muncul, dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Siapa yang memotivasi Tianlingqi? Watanabe bertanya. Patriark Mu Yun. Mu Yun, itu adalah pelindung Lu Qingfeng yang guru Du Fang temui sebelumnya. Puyuan menjelaskan, nama aslinya adalah Mu Yun. Saat ini, Puyuan menjelaskan mengapa Mu Yun berpura-pura menjadi Lu Qingfeng lagi. Bodhisattva Du Fang tertegun beberapa saat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah putra ini benar-benar memiliki sifat Buddha seperti itu. Dulu, di Wan Fomen, hanya Lord Lingji Bodhisattva yang dapat dibimbing oleh Tianlingqi, tetapi saya tidak melakukannya berharap anak ini bukan murid keluarga Buddha saya, tapi bisakah? Di tengah kata-katanya, Du Fang melihat ke arah Puyuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah anak ini ingin memuja Wan Fomen saya? Puyuan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki 9 wanita, seharusnya tidak mau. Watanabe tampak menyesal. Putra ini dikenali oleh Tianlingqi, dan karena itu masalahnya, Dao welas asih, Dao penghancuran, dan daling pembantaian spiritual pasti memiliki sesuatu untuk diperoleh. Watanabe melanjutkan, Puyuan, jika dia keluar dan bertanya kepadanya, dia bersedia memberitahu saya tentang salah satu dari 3 ajaran utama Buddha yang telah dia peroleh. Ah, Sishu, ini, perubahan dalam kehancuran besar, 3 Dharma Buddha utama dari Sekte 10.000 Buddha kita, semuanya memiliki ketidaksempurnaan. Selama bertahun-tahun, mereka belum mampu menebus kesempurnaannya. Jika mereka bisa mencapai kesempurnaan, akan lebih lancar bagi mereka yang ingin dipromosikan menjadi kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, Puyuan menyatukan tangannya dan berkata, murid mengerti. Watanabe datang dengan cepat dan berjalan cepat. Puyuan hanya duduk bersila di tepi kolam Tianling dan berlatih meditasi. Dia tidak ada hubungannya, dan hanya menunggu Mu Yun di sini. Orang lain di sekitar juga memandangi dinding batu itu dengan penuh hormat. Antara langit dan bumi diselimuti cahaya suci. Mu Yun berdiri di dunia yang luas ini dengan ekspresi bingung. Apa dia? Mu Yun tidak bisa menahan kutukan. Apakah dia memiliki sifat Buddha? Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini omong kosong? Bukankah dia seharusnya tercerahkan oleh seorang Buddha, dan dia akan mengabdi kepada Buddha, terlepas dari orang awam, benar-benar tidak memiliki keinginan dan keinginan, bukan? Orang ini Puyuan terlihat bodoh, mungkin dia berpikiran buruk, biarlah itu melawanku. Mu Yun melihat sekeliling dengan linglung, dan hatinya juga linglung. Maju, tiba-tiba, di atas bumi, cahayanya berangsur-angsur surut, dan di depan, sebatang pohon kuno muncul dari tanah. Kanopi pohon, purba itu subur, seperti payung yang ditegakkan. Di bawah pohon, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Mengenakan jubah, sepertinya cahaya keemasan tersebar. Pria itu bertelanjang kepala dan mengenakan jubah. Dia jelas seorang biksu, dan dia memiliki aura kuno dan mendalam yang samar di sekujur tubuhnya. Matanya terpejam, seolah sedang tertidur, dan kulitnya sebening kristal, seolah tertutup lapisan cahaya neon. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun menjadi aneh. Datang ke bawah pohon dan melihat ke pohon kuno, Mu Yun mencoba membuka peta Zutian dan mengeluarkan Xiao Jiutian. Namun saat ini, peta Zutian dapat dibuka, namun Xiao Jiutian tidak dapat keluar. Pohon jenis apa ini, tahukah kamu? Ketika peta Punishing Heaven dibuka, Xiao Jiutian melihat dunia luar di dalam peta.
Xiao Jiutian melihatnya dan berkata dengan heran, pohon Bodhi kuno. Ribuan dunia sangat luas dan terdapat banyak aliran Buddha. Wanfomen hanyalah salah satu silsilah aliran Buddha, tetapi ada banyak legenda tentang pohon Bodhi kuno. Xiao Jiutian berkata dengan serius, dikatakan bahwa pendiri Buddha sedang duduk bersila di bawah pohon Bodhi. Dia mendapat pencerahan dan menjadi dewa dan Buddha, dan kemudian memulai agama Buddha. Lambat laun, agama Buddha berkembang di ribuan dunia. Petik 2. Mu Yun mengangguk. Xiao Jiutian berkata lagi, ngomong-ngomong, salah satu dari 10 orang tanpa surga, salah satunya adalah keluarga Buddha. Dahi, dan hal ini, Xiao Jiutian tersenyum dan berkata, Senior Jin Tong memberitahuku. Jin Tong telah hidup di zaman kuno dari masa prasejarah hingga saat ini, dan telah tinggal di tanah kuno selama bertahun-tahun. Ia dapat memperoleh banyak informasi dari catatan dan warisan klan Si Jin Longman. Suara Jin Tong terdengar, lepaskan udaranya. Kepala kuil Suantian adalah orang kedua dengan sifat Buddha yang mendalam setelah pencetus keluarga Buddha. Saat kata-kata itu keluar, Jin Tong tidak berkata apa-apa lagi. Si Kong, salah satu dari 10 orang tanpa surga, berasal dari agama Buddha. Ini masih baru diketahui oleh Mu Yun. Menarik, tapi saat ini, Mu Yun tidak peduli tentang ini, tapi tentang situasinya saat ini. Xiao Jiutian memandangi sosok kuno yang duduk bersila di bawah pohon di peta Zutian, dan bertanya-tanya, sepertinya aku pernah melihat biksu tua ini. Siapa itu? Tidak dapat mengingat. Mengatakannya berarti mengatakannya dengan sia-sia. Mu Yun berdiri di bawah pohon dan memandangi pohon Bodhi kuno di depannya. Benarkah itu? Bisakah kamu mengambilnya? Semuanya hanyalah ilusi, tapi jika dianggap kenyataan, semuanya bisa menjadi kenyataan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu masih mengoceh, berbicara dengan kata-kata manusia. Xiao Jiutian tercengang, saya tidak berbicara. Saat berikutnya, Xiao Jiutian menarik kembali kepalanya. Mu Yun berdiri di sana dengan linglung, melihat sosok di bawah pohon kuno. Mata biksu tua itu terbuka. Apa-apaan? Mu Yun mundur puluhan langkah dan memandang biksu tua di depannya dengan hati-hati. Kamu, apakah kamu hidup atau mati? Hehe, jangan takut, kata biksu tua, semuanya ilusi, kalau dianggap nyata, itu nyata. Mu Yun bergumam, ketika kalian umat Buddha berbicara, mereka selalu bertele-tele. Mu Yun memperhatikan dengan hati-hati biksu tua di depannya, tetapi tidak bisa merasakan nafas kehidupan. Tapi itu hidup dan sehat di depan matanya. Biksu tua, saya adalah orang tanpa sifat Buddha. Saya tidak tahu mengapa saya ada di sini. Keluarga Buddha Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Biksu tua itu memandang ke arah Mu Yun, tetapi berkata sambil tersenyum, tidak, sifat kebudaanmu sangat besar, lebih besar dariku. Mu Yun memandang biksu tua itu dengan rasa jijik di dalam hatinya, punyaku besar, lebih besar darimu, dan menurutku 100% juga. Tapi sifat kebudaan tidak penting. Biksu tua itu melanjutkan dengan berkata, kamu benar-benar tidak memiliki sifat Buddha, tetapi orang lain kamu memiliki sifat Buddha. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mu Yun terkejut. Oleh karena itu, dia selalu tidak suka berurusan dengan agama Buddha. Berbicara, menggiling dan berkicau, berbelit-belit. Apa aku yang lain? Biksu tua itu memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu berbeda? Setelah kata-kata ini jatuh, Mu Yun duduk dengan santai di tanah, terpisah dari biksu tua itu dari kejauhan. Aku yang lain. Mu Yun mengangkat alisnya. Takdir. Mu Yun tiba-tiba memandang biksu tua itu dan berkata, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Saya memiliki takdir saya sendiri, dan saya sangat kuat, tetapi saya memiliki takdir lain pada diri saya, takdir putra surga, yang diamankan secara paksa, oleh orang lain. Aku tidak pernah tahu apa arti angka takdir dari 9 Ming Tianzi. Mu Yun berkata dengan hampa, biksu tua, apa maksudmu? Apa yang disebut takdir putra surga sebenarnya adalah takdir orang lain, yang mana yang dikenakan padaku. Biksu tua itu mengangguk pelan. Mu Yun kemudian berkata, sebagian besar takdirku diberikan kepadaku oleh Li Changlan, mengapa dia memberiku takdir? Apakah kamu kenal Li Changlan? Biksu tua itu tersenyum lembut dan berkata, saya pernah cukup beruntung bertemu dengan orang ini, dunia besar Qiankun, kaisar dewa pertama selama periode kehancuran besar.
Orang ini telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan seni bela diri di alam semesta besar. Qian Kun, biksu tua itu tidak mudah. Mu Yun lalu berkata, bagaimana dengan Li Changlan? Mendengar kalimat ini, biksu tua itu terkejut. Bagaimana biksu tua itu memenuhi syarat untuk menilai seorang kaisar dewa? Biksu tua itu tersenyum. Mu Yun cemberut. Kamu memanggilku apa? Apakah kamu memberiku kesempatan? Biksu tua itu berkata lagi, kamu adalah orang dengan sifat Buddha yang agung. Bukan saya yang memanggilmu ke sini, tetapi pohon Bodhi kuno yang memanggilmu ke sini. Mu Yun memandangi pohon di belakang biksu tua itu. Apakah itu pohon asli? Biksu tua itu terdiam. Mu Yun berkata tanpa daya, pohon ini memanggilku karena menurutku aku memiliki sifat Buddha yang agung, jadi ini pasti menjadi kesempatan besar bagiku, bukan? Biksu tua itu tersenyum dan berkata, jika kamu berjalan ke pohon itu dan menyentuhnya dengan tanganmu, kamu akan mengetahuinya secara alami. Mu Yun merasa khawatir di dalam hatinya. Biksu tua itu tidak akan berbohong padanya, bukan? Dapat dibayangkan dari apa yang dikatakan Pu Yuan, bahwa Lingji Bodhisattva mendapat peluang besar di Tianlingji, dan Mu Yun masih sangat terharu. Bahkan dengan melahap dan memurnikan, kecepatan pembukaan rumah-rumah Tao sangat cepat dalam beberapa hari terakhir, tetapi dalam analisis akhir, masih lebih lambat. 9.000 mil jauhnya, sangat jauh. Anda tidak akan mencoba dan mati, bukan? Dengan berani, Mu Yun datang ke bawah pohon Bodhi kuno, mengulurkan telapak tangannya, dan menyentuh pohon kuno itu. Saat berikutnya, pohon kuno itu terbuka dan langsung menelan Mu Yun. Di langit dan bumi yang diselimuti cahaya suci, hanya biksu tua yang duduk dengan selamat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, sosok Mu Yun muncul di laut. Lautan luas sangat tenang. Di atas laut, teratai setinggi 100 kaki mekar penuh. Di dalam teratai terdapat biji teratai yang bening seperti batu giok yang diidam-idamkan. Di sinilah, ekspresi Mu Yun sedikit bingung. Saat berikutnya, biji teratai dari bunga teratai pecah seperti telur, dan sesosok tubuh keluar darinya. Anda lagi, ekspresi Mu Yun membeku. Masih biksu tua, siapa kamu? Nama biksu tua itu abadi. Kekal, inilah dunia Bodhi. Kamu memiliki sifat Buddha yang agung. Sebagai mantan kepala biara Wan Fomen, saya tidak ingin Wan Fomen menolak, jadi. Biksu tua itu melambaikan telapak tangannya. Di sisinya, seberkas cahaya bersinar, dan 3 biji teratai pecah, dan 3 kilau muncul. Ini adalah 3 inti ajaran Buddha Wan Fomen. Jalan welas asih, kehancuran besar surga, teknik pembantaian roh hebat. Biksu tua Wansi kemudian berkata, ketiga jenis agama Buddha ini semuanya adalah rumusan kekaisaran Tao. Saya ingin mengajari Anda satu, dan berharap Anda dapat membawanya kembali ke kuil Wanfo. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, biksu tua, karena kamu tidak ingin sekte Wanfo-mu mati, serahkan saja ketiga sekte itu kepadaku. Begitu kata-kata ini keluar, biksu tua Wansi berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu benar-benar menginginkan 3 pintu? Itu benar, Mu Yun tersenyum. Tidak bodoh, itulah jalan kekaisaran, klasik Wan Fomen. Selain itu, seni Tao Kaisar ini dibagi menjadi beberapa volume, sesuai dengan alam yang berbeda, dan dia sekarang dapat menggunakannya di alam Raja Tao. Telapak welas asih dalam Dao welas asih dikendalikan oleh Mu Yun, dan dia sudah merasakan bahwa kekuatan telapak tangan ini adalah tirani. Kalau bisa dipraktikkan secara koheren, saya tidak tahu seberapa ampuhnya. Biksu tua itu melanjutkan dengan berkata, baiklah, dermawan, ini adalah pilihanmu. Apa? Melihat biksu tua itu sangat bahagia, Mu Yun merasa sedikit cemas karena suatu alasan. Apakah biksu tua itu sedang mempermainkannya? Bukankah baik untuk mengembangkan 3 pintu Taoisme bersama-sama dan membawanya kembali ke Wan Fomen? Mungkinkah jika ketiga Dharma Buddha dipraktikkan bersama-sama, adakah kekurangan yang tidak dapat dicapai? Ambil, Wansi menamparkan telapak tangannya, dan 3 sekte Taoisme bersinar langsung di benak Mu Yun. Saat berikutnya, Mu Yun hanya merasa kepala seluruh orang terasa pengap. Kemudian, dunia di sekitarnya tampak berputar, segala sesuatu tampak seperti ilusi, dan hanya diri sendiri yang benar. Di kepalanya, dalam sekejap, banyak dharma mengalir ke dalamnya, semuanya berwarna abu-abu misterius, dan memiliki mantra Buddha, yang terus berputar di kepalanya. Apa-apaan? Mu Yun memarahi. Ketika mantra 10.000 karakter ditutupi di kepalanya,
Muyun merasa bahwa kebencian di hatinya dan keinginan di dalam hatinya benar-benar dikonsumsi dan diselesaikan. Ini luar biasa. Muyun segera berteriak, "Biksu tua, apa yang terjadi?" Suara abadi terdengar. "Donor, ini adalah 3 metode rahasia One Fomen kami. Kombinasi dari ketiga metode tersebut dapat membuat orang meninggalkan keserakahan di dalam hatinya. Semuanya hanya Buddha, dan semuanya hanya halus. Kalian rekan-rekan praktisi 3 Dharma dapat membersihkan kotoran di hati kalian dan fokus pada Buddha." Pada titik ini, ekspresi Muyun berubah. "Dasar keledai tua botak, kamu sudah menjelaskan dengan jelas bahwa kamu selingkuh, kan? 3 rekan Dharma, didedikasikan untuk Buddha. Kepada Buddha yang kentut, Muyun hanya ingin menjadi orang awam, bukan seorang Buddha yang tidak memiliki keinginan dan keinginan. Donor, ini pilihanmu." Biksu tua itu melanjutkan, "Saya sendiri yang memilihnya. Kalau Anda memberitahu saya, inilah hasilnya, bolehkah saya memilih cara ini?" Amitabha, biksu tua itu melanjutkan, "Jika Anda memiliki keserakahan, bagaimana mungkin Anda tidak memberikan apapun? Ada sesuatu untuk diberikan, dan hal ini selalu terjadi di dunia ini." Muyun berkata langsung, "Saya hanya perlu mendapatkannya. Jangan menyerah, bahkan jika harus menyerah, tidak mungkin melepaskan kevulgaran saya dan menjadi Buddha Anda." Beku tua itu melanjutkan dengan mengatakan, "Praktisi 3 Dharma juga dapat membantu donatur untuk membuka rumah Tao. Sekarang ada 505 rumah Tao. Mungkin kali ini 1000 rumah Tao dapat dibuka. Mengapa tidak? Nima, kondisinya sangat menarik. Tetapi jika Anda benar-benar berhasil dalam kultivasi, dan Anda menjadi seorang beku tanpa nafsu, apa yang luar biasa. Donor, Anda punya hubungan keluarga dengan Buddha saya." Biksu tua, tutup mulut. Muyun berkata langsung, "Saya ingin metode belas kasih yang besar, metode menghancurkan langit, dan metode membantai roh agung, tetapi sangat tidak mungkin untuk memasuki Buddha Anda." Dalam sekejap, Muyun duduk bersila di tanah, menenangkan dirinya. Buddha di depannya hanyalah Buddha palsu, bukan Buddha asli, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Tubuh dan pikiran Muyun adalah satu. "Ingin membaptis saya, mustahil." Dalam benak Muyun, dia terus membayangkan berbagai skenario, tidak lebih dari pertukaran mendalam dengan 9 istrinya selama bertahun-tahun, pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Tabu Buddha, dia ingin warna. Di dunia teratai, kepala biarawansi tercengang saat melihat gerakan membalik Muyun. Anak ini benar-benar tidak berhubungan dengan agama Buddha. Namun, takdirnya yang lain adalah sifat Buddha yang agung. Jika tidak, mustahil dia terwujud di sini. Seseorang memiliki 2 kehidupan. Ini sungguh menakjubkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat berjuang untuk pembaptisan sifat Buddha, Muyun mengembangkan 3 cara hebat dalam pikirannya. Kasih sayang yang besar, penuh kasih. Tapi kesedihan ini, meski berbelas kasih, tapi teknik membunuh orang ini sombong, terutama mentalitas welas asih. Ada perasaan bahwa aku membunuhmu, bukan seperti yang kukira, tapi demi surga. Kehancuran besar surga adalah tingkat kehancuran lainnya, membunuh orang dan menghukum hati mereka, terutama berdasarkan keadaan pikiran mereka. Sebaliknya, metode penyembelihan roh agung adalah pembunuhan dan pembantaian yang paling langsung dan brutal, tanpa manifestasi belas kasih sifat Buddha. Hakikat ketiga ajaran besar Buddha berbeda-beda, namun semuanya terbagi dalam 3 jilid, yaitu Kuisioner Dao, Jilid Dao Fu, dan Jilid Kaisar Dao. Di antaranya, gulungan Tao adalah yang paling rumit. Namun, pada saat ini, ketiga taktik Dao tersebut langsung diairi ke dalam pikiran Muyun, seolah-olah Muyun dapat melihat akumulasi ribuan tahun dan jutaan tahun budidaya seni ini oleh para pendahulu, langsung ke setiap posisi tubuh Muyun. Perjuangan melawan baptisan sifat Buddha. Fusi dengan 3 cara hebat. Di dunia yang disebut body ini, Muyun jatuh ke dalam praktik yang telah lama hilang dan tidak dapat dijelaskan, tidak mampu melepaskan diri. Waktu berlalu hari demi hari, tahun demi tahun. Di alam Jinglong, One Fomen, di tepi kolam Tianling, Buddha Puyuan bermeditasi dengan tenang dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, di kolam Tianling, ombaknya berkilauan, lalu permukaan dinding batu beriak seperti gelombang air, dan sesosok tubuh muncul dari dinding batu dan berdiri di tempatnya. Bukan Muyun, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pendeta, pada saat tembok berfluktuasi, Puyuan telah terbangun. Melihat kemunculan Muyun, Puyuan terlihat sangat gembira.
Mu Yun, yang mengenakan jas hitam, memiliki sedikit kilau di matanya. Dari atas ke bawah, seluruh dirinya tampaknya dikelilingi oleh lapisan aura yang sangat berbeda. Apakah kamu sudah menjadi Buddha? Po Yuan terkejut. Saya hantu. Namun, mata Mu Yun berkedip, dan dia tersenyum dan berkata, saya baru saja bertemu dengan seorang pria bernama Wan Si, dan dia memberi saya metode 3 pintu. Amitabha, Pu Yuan membungkukkan tangannya dan berkata, kepala biara Wan Si adalah pendiri Wan Fomen kami. Ah, orang tua itu, apakah kepala biara pertama Wan Fomen? Pu Yuan berkata lagi, dapatkah pendeta berhasil dibina? Selesai, Dao Welas Asih, penghancuran besar surga, dan metode pembantaian roh agung, masing-masing 3 jilid metode, dan saya telah menyelesaikan 2 jilid pertama. Mu Yun berkata tentu saja, ketika saya membuka lebih banyak rumah Tao, volume ketiga juga dapat diselesaikan, dan kemudian. Pada saat itu, saya mungkin lebih kuat daripada keledai botak tua di kuil Wan Fo Anda. Selesai. Mendengar kata-kata tegas Mu Yun, Pu Yuan tampak sangat gembira. Segera, Mu Yun bertanya, berapa tahun telah berlalu? Mengapa tempat ini berbeda dari saat saya pertama kali datang? Mu Yun masih ingat ketika pertama kali tiba di Tianlingqi ini, ada banyak orang di mana-mana di Wuyangyang. Namun kini, selama keduanya berbincang, mereka sesekali melihat beberapa sosok. Mendengar ini, Pu Yuan segera melipat tangannya dan menghela nafas. Amitabha, seperti yang dikatakan pendeta, dinasti Tianluo Shen dan sekolah ubin kaca 7 harta karun telah menyerang 10.000 Buddha saya. 5 tahun lalu, mereka mulai menyerang seluruh area Wan Fomenku. 5 tahun, Mu Yun bergumam, ternyata itu hanya 5 tahun terakhir. Saya tidak tahu berlalunya waktu di dunia bodi itu, tetapi waktu di dalam memang berbeda dengan dunia luar. Mendengar ini, Pu Yuan berkata, tidak, sudah 7 tahun, dan 2 tahun setelah dermawan penggembala mendapatkan warisan Dharma, sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti Luo Shen surgawi mulai bergerak. 7 tahun, Mu Yun segera berkata, bagaimana situasinya sekarang? Pu Yuan menjawab, pada awalnya, sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti ilahi Tianluo mengambil tindakan, Raja Dao adalah pemimpinnya, dan Dao Fu Tianjun serta alam ilahi Dao Wen adalah yang utama. Untungnya, pendeta telah memperingatkan sebelumnya bahwa sekte Wan Fo kami sudah siap, tetapi mereka menderita kerugian besar. Tapi kemudian, sekolah ubin kaca 7 harta karun dan dinasti Tianluo Shen juga telah sepenuhnya siap. Sekte 10.000 Buddha saya ditekan, tetapi latar belakangnya masih ada, dan satu sama lain terbuang. Mendengar ini, Mu Yun merasakan sangat disayangkan. Itu meledak. Di medan perang seperti itu, pasti ada banyak korban, belum lagi level Daois, dan intinya, Ki dan Dewa Darah tidak terlalu berarti baginya. Tetapi pangkat Raja Surgawi Daois, pangkat Raja Dao, dan bahkan roh darah dan darah setelah kematian pangkat Kaisar Dao, sangatlah berharga. Sayang sekali, Mu Yun menggelengkan kepalanya. Apa? Pu Yuan tampak bingung. Sayang sekali. Apa artinya? Pu Yuan melanjutkan, meskipun perang ini telah terjadi selama beberapa tahun, semua orang saling menahan diri.